Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, aku Cut Anissa Khairani, mahasiswa pendidikan biologi Universitas Samudra. Pada video pembelajaran ini, aku akan membahas mengenai pembelahan meiosis. Apabila kalian ingin mengetahui bagaimana peristiwa munculnya variasi individu dalam satu keluarga, maka setelah mempelajari pembelahan meiosis, kalian akan mengetahui bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. Pembelahan meiosis merupakan pembelahan yang bertujuan untuk menghasilkan gamet, baik itu gamet betina ataupun gamet jantan yang diperlukan pada proses reproduksi. Pembelahan meiosis berlangsung pada organ yang berfungsi dalam menghasilkan gamet, misalnya pada organ tubulus seminiferus. Pembelahan meiosis berbeda dengan pembelahan mitosis. Pembelahan meiosis terdiri dari dua tahap pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Sedangkan pembelahan mitosis adalah pembelahan yang terdiri dari satu kali pembelahan, sehingga hasil dari pembelahan mitosis adalah dua sel anak yang diploid. Sedangkan pada pembelahan meiosis dihasilkan 4 sel anakan yang haploid. Nah, sebelum melakukan pembelahan meiosis, setiap sel melewati tahapan interfase terlebih dahulu yang terdiri dari fase G1, S, serta G2. Ingatlah bahwa pada fase S atau fase sintesis terjadi replikasi DNA sehingga menyebabkan kromosom memiliki dua kromatids. Kromatids tersebut dinamakan dengan sister kromatid. Organel seperti sentriol juga mengganda pada saat interfase. Kromosom hasil replikasi adalah kromosom yang memiliki dua kromatid yang dihubungkan dengan satu sentromer. Saat profase 1, meiosis 1, kromosom homolog saling berpasangan sehingga membentuk tetrad. Peristiwa pembentukan tetrad seperti ini menyebabkan terjadinya sinapsis. Sinapsis ini menyebabkan terjadinya pindah silang antara kromatid yang ada pada kromosom homolog. Peristiwa pindah silang tersebut dapat kita lihat bahwa peristiwa pindah silang itu terjadi antara kromatid yang terdapat pada kromosom homolog. Peristiwa ini terjadi pada profase 1 meiosis 1, di mana pada profase 1 meiosis 1 seperti sentriol berpisah menuju kutub yang berlawanan sambil memancarkan benang-benang spindel pembelahan. Peristiwa pindah silang tersebut dapat kita lihat bahwa peristiwa pindah silang itu terjadi antara kromatid yang terdapat pada kromosom homolog. Peristiwa ini terjadi pada profase 1 meiosis 1, di mana pada profase 1 meiosis 1, sepasang sentriol berpisah menuju kutub yang berlawanan sambil memancarkan benang-benang spindel pembelahan yang mengikuti kromosom pada protein kinetor yang terdapat pada bagian sentromer kromosom. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik bagaimana benang-benang spindel mengikat kromosom. Pada pembelahan meiosis, benang-benang spindel mengikat kromosom masing-masing pada kromosom homolog. Sedangkan pada mitosis, benang-benang spindel mengikat kromosom pada kromatin. Akibat pengikatan oleh benang-benang spindel ini, maka setelah profase 1, benang-benang spindel akan mengerahkan pasangan kromosom homolog menuju bidang ekuator. Tahap berbarisnya pasangan homolog kromosom pada bagian ekuator dinamakan dengan tahapan metafase 1. Tahap metafase 1 dilanjutkan dengan tahap anafase 1, yaitu tahap pemisahan pasangan kromosom homolog menuju kutub yang berlawanan. Tahap anafase 1 dilanjutkan dengan telofase 1 dan sitokinesis, sehingga terbentuk dua sel anakan yang baru yang memiliki jumlah kromosom tinggal setengah dari seluruh jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel induknya. Kedua sel anakan ini selanjutnya melanjutkan pembelahan meiosis 2. Pada profase 2, sepasang sentriol terpisah menuju katup yang berlawanan sambil memancarkan benang-benang spindel pemecahan.
Benang-benang spindel ini mengikat kromosom pada protein kinetochord yang terdapat pada masing-masing kromatid pada kromosom. Akibatnya, pada tahap metafase 2, kromosom dibariskan satu persatu pada bidang ekuator. Metafase 2 dilanjutkan dengan anafase 2, yaitu pemisahan kromatid menuju katup yang berlawanan yang dilanjutkan dengan telofase 2 dan sitokinesis. Sehingga, akhir dari sitokinesis terbentuklah 4 sel anakan yang baru dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya atau haploid. Nah, dengan demikian, di dalam tiap-tiap sel gamet hanya mengandung kromosom yang haploid. Apabila terjadi fertilisasi, maka akan terbentuk suatu individu baru dengan jumlah kromosom yang diploid. Kromosom diploid merupakan gabungan antara kromosom haploid milik gamet betina dan kromosom haploid milik gamet jantan. Nah, peristiwa inilah yang menyebabkan munculnya variasi individu dalam satu keluarga. Oke, sekian pembahasan mengenai pembelahan meiosis dari aku. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.